Penjahat ini sangat menyukai operasi plastik. Dia beroperasi untuk menghindari polisi. Selama bertahun-tahun, berkat operasi plastik, sukses membuat kepala polisi pusing. Tapi hari ini akhirnya ketahuan. Polisi federal membawanya ke pengadilan dengan pesawat. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa penjahat ini masih memiliki jalan keluar. Seorang pramugari dan beberapa penumpang di pesawat segera diganti menjadi bawahan penjahat. Di pesawat ada seorang anak laki-laki bermain dengan penjahat. Tapi setelah melihat borgol ibunya langsung segera hubungi pramugari untuk menanyakan apakah orang bahaya apa tidak. Tapi mereka tidak tahu bahwa pramugari ini yang paling berbahaya. Karena dia orangnya penjahat. Mereka tembak mati polisi lalu membuka borgolnya. Kemudian orang-orang ini mengambil alih seluruh pesawat. Sekarang siapa yang kendalikan di sini? Adalah saya. Katakan lagi. Adalah Anda. Pinter. Jika tidak ada kejutan, penjahat ini akan lolos tanpa hambatan. Tapi sayangnya kali ini dia bertemu lawan. Di pesawat sekarang, ada petugas keamanan perusahaan penerbangan. Kekuatan sebanding dengan agen FBI. Belum ada pembajak baru-baru ini sehingga dia dalam bahaya kehilangan pekerjaannya. Sekarang sulit untuk mendapatkan penjahat. Keamanan tentu saja tidak lewatkan kesempatan ini. Dia sangat bersemangat pertama kali menelepon departemen penerbangan untuk meminta bantuan. Lalu tangkap satu penjahat dan menekan kepala orang itu ke dalam toilet. Kemudian tangkap bawahan dan bergulat dengan penjahat. Tapi penjahatnya juga bukan vegetarian. Dia tidak menyerah, langsung menangkap pramugari. Setelah beberapa saat, dia merasa tidak bisa diintimidasi, jadi dia menangkap petik terbalik orang lain. Pria kulit hitam telah bertemu banyak jenis orang tetapi dengan teroris. Sangat gila ini membuat dia tidak mau membuat penjahat menjadi lebih marah lagi. Hanya bisa jatuhkan senjata ke bawah. Penjahat melihat itu langsung menembak. Lalu pria hitam bergegas lari masuk ke dalam ruang mesin untuk sembunyi. Dia pecahkan selang bahan bakar membuat bahan bakar cepat habis. Dan seperti itu penjahat hanya bisa biarkan pesawat ini pendaratan darurat. Ambil kesempatan ini pria hitam lari ke belakang, bersiap untuk darurat. Dia harus cepat kontak ke staf darat. Tapi penjahat sudah tahu rencana punya dia. Dia suruh bawahan turun mencari pria hitam. Jika Anda melihat lebih dekat, pria hitam tergantung dari pesawat pendaratan darurat. Dia pegang pesawat dengan erat tidak akan lepas tangan. Untungnya satu pramugari datang berantem sama bawahan penjahat itu, luangkan waktu untuknya. Sekarang pria hitam berhasil turun ke tanah dengan selamat. Tapi dia disangka adalah bawahan penjahat. Pria hitam jelaskan identitas asli punya dia tapi mereka tidak mau percaya. Yang lebih gila adalah penjahat kontak ke polisi dan mengatakan pria hitam adalah bawahan yang kabur, silahkan kalau mau bunuh. Pria hitam mendengar itu sangat marah. Tapi para polisi bodoh ini juga bisa percaya pada penjahatnya. Pria hitam tidak bisa pikir dengan otak pintar seperti ini gimana mereka bisa menjadi polisi. Penjahat di pesawat berikan permintaannya. Dia minta polisi harus isi bahan bakar untuk pesawatnya. Jika tidak tiap 3 menit dia akan bunuh 5 penumpang. Jika selesai isi bahan bakar dia akan lepaskan setengah penumpang yang ada di pesawat. Di pesawat ada 200 lebih penumpang, jika setengah dilepas sudah 100 orang. Dari sisi polisi langsung setuju dengan permintaan dari penjahat. Tapi pria hitam tahu ini adalah trik punya penjahatnya. Dia tahu penjahat ini di saat lepaskan penumpang turun dari pesawat akan berbaur dengan kerumunan dan keluar dari pesawat. Tapi terserah dia mau omong apa, dari pihak polisi tidak ada yang peduli. Oke, pria hitam tidak mau menahan diri lagi. Dia meloncat ke motor dekat situ dan langsung menghajar penjahat. Tapi sekarang polisi masih mau kirim orang untuk mencari pria hitam. Mereka tidak tahu penjahat sudah ambil kesempatan itu untuk kabur. Terus berpikir pria hitam adalah target yang harus ditangkap. Untungnya ada orang dari perusahaan penerbangan datang. Dia tidak hanya marah para polisi di sini dan menancam mereka. Jika pria hitam itu terluka mereka para polisi di sini akan dituntut dan pensiun langsung. Pria hitam tidak peduli di bandara lagi ada masalah apa. Dia terus mengejar penjahat sampai ke taman hiburan. Tapi penjahat mata sangat tajam sudah melihat dia. Suara tembakan, semua orang di dalam panik berlari kemana-mana.
Pria hitam tidak berani menghadapi langsung dengan penjahat di sini karena banyak orang mati. Dia memilih untuk berpegang teguh pada kincir Ria, maka penjahat akan mengejarnya ke sana. Seperti itu semua orang akan aman. Sudah lama tidak berlatih. Dia sangat gesit. Berhasil menendang orang jahat ke tanah. Lalu dia turun ke bawah seperti Tarzan. Dia terus lari ke kincir Ria kuda kayu. Berakting dengan penjahat untuk pertunjukan yang mendebarkan. Akhirnya melihat penjahat ganti-ganti amunisi, dia bergegas ke depan mendorong penjahat jatuh ke tanah. Satu penjahat menjadi sangat gila. Ketika ditangkap karena membunuh banyak orang dia tidak nangis dan memohon. Tapi masih sombong menancam polisi untuk lepaskan dia. Karena bawahan dia masih pegang 100 sandera di pesawat. Jika dalam 20 menit dia tidak balik ke pesawat bawahan dia akan bunuh semua penumpang di pesawat. Ada 100 sandera dipegang sama penjahat. Di tangan, membuat polisi harus setuju dengan dia. Mereka isi bahan bakar untuk pesawat, lalu biarkan penjahat masuk ke pesawat lagi. Polisi ingin ketika antar penjahat ke pesawat akan bunuh dia dan bawahannya. Dan hasilnya di antara penembak jitu polisi ada orang punya penjahat. Dia menembak semua polisi yang ikut si penjahat itu naik ke pesawat. Penjahat ambil kesempatan itu untuk lari ke dalam pesawat. Jika pesawat-pesawat lepas landas, dia berhasil lolos ke tempat lain dan akan membuat kejahatan lagi. Tapi dia lupa pria hitam tadi tidak takut mati. Sekarang dia naik ke mobil polisi dan ikuti pesawatnya. Hanya melihat dia naik ke atap mobil lalu pegang roda pesawat. Dari sana naik ke dalam pesawat. Pria hitam berurusan dengan bawahan dan mengambil senjata untuk mencari kapten. Dia bilang kapten memutar balik ke bandara. Penjahat tahu bahwa pesawat sudah mengubah arah penerbangan jadi tangkap satu pramugari untuk menjadi sandera. Tapi pria hitam langsung menyerang dari belakang ambil pistol dari tangan penjahatnya. Di saat bertarung, tidak hati-hati menembak kaca jendela pesawat. Angin dari luar terus masuk ke dalam kabin pesawat. Dan mereka terus bertarung tidak mau berhenti. Penjahat ingin bunuh pria hitam. Tapi sekarang pintu pesawat tiba-tiba tertiup angin. Pria hitam ambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari cengkeraman penjahat. Mulai serang balik, satu pukulan, diikuti dengan tendangan. Lalu dia menarik penjahat ke arah pintu pesawat yang baru terbang keluar. Penjahat hilang nyawa seperti itu. Pria hitam mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan semua orang di pesawat. Tapi dia tidak karena itu menjadi sombong. Dia tidak menerima wawancara dari siapa saja. Dengan rendah hati bawa pramugari yang dia suka pergi menjelajahi dunia mereka berdua. Sekarang saya harus tidur.